nobody likes to be sold, but everyone likes to buy. Jadi nggak ada, ini susah banget sebenarnya translasinya ke bahasa Indonesia, itu be sold itu apa gitu. Tapi apa ya? Mungkin nggak ada yang suka dibuat membeli. To be sold adalah dibuat membeli, tapi orang suka membeli gitu kan. Nah, ini pernyataannya terasa kontradiktif tapi punya banyak makna yang bisa kita kasih pegangan baik untuk orang marketing apalagi orang sales. Nah, dalam praktek sehari-hari orang sales dan marketing ini kan udah biasa pegang target penjualan, ayo harus bisa jual dan lain sebagainya gitu kan. Targetnya seringkali di atas di atas batas nalar gitu ya. Tapi akhirnya ya harus dikejar dan kita mati-matian menghalalkan segala cara untuk ayo nggak punya malu untuk di-push terus deh, di-Uber terus gitu ya. Nah, misalnya orang-orang yang jualan asuransi ngotot bilang udah punya gitu kan, wah konsumennya bilang udah punya, ya mbak saya udah punya mbak, oh kan bisa double cover pak, ini gini gitu kan. Yang di highlight itu hanya benefit ya, tapi nggak pernah secara fair ngebahas bahwa di atas benefit yang itu cuma additional, preminya itu pun juga additional gitu. Jadi kalau gue nggak butuh-butuh banget, gue udah punya gitu loh, kenapa gue harus bayar lebih, kan konsepnya itu gitu. Atau juga ada orang-orang jual pinjaman, entah kartu kredit, entah KTA, entah pinjol gitu ya. Telepon biasanya ngomong selamat ya bapak terpilih untuk mendapat fasilitas pinjaman spesial gitu ya. Berusaha untuk bangun sense of privilege-nya gitu ya. Tapi sayangnya orang yang ditawarin tuh nangkepnya adalah ini gue kayak ketiban apes gitu ya, karena gue ketimbang diberdayakan gitu ya, gue malah merasa diperdaya gitu, seolah-olah gue kayak gue terpilih ya, hebat ya gue ya. Dan selalu fokusnya itu sama bunga rendah, ngesampingin kebutuhannya ada apa enggak pokoknya. Tapi kan sayang pak gitu kan, kebutuhan kan kita nggak pernah tahu. Iya benar nggak pernah tahu, tapi kalau sekarang nggak ada terus habis itu mau gimana? Masa gue harus pinjam dulu, bunganya mulai dihitung, terus habis itu nanti kalau nggak ada terus gue apes gitu, walaupun kalau ada terus habis itu kepake. Jadi itu tadi gitu, banyak yang kayak gitu. Nah, ini semua menyalahi basic konsep pernyataan yang tadi, nobody likes to be sold but everyone likes to buy gitu ya. Nggak ada yang mau diperdaya untuk beli. Ketika orang melakukan dengan cara-cara ini, ketika orang jualan cuma fokus sama apa yang mereka dapat dan nggak consider apa yang didapat konsumen, maka ya make sense banget kalau mereka ngerasa diperdaya gitu. Itu lalu ada yang bilang, lo kan kita jual keunggulannya gitu kan, bunga rendah, mengcover penyakit kritis kalau jual asuransi gitu ya, bisa double cover, proses mudah. Iya, tapi masalahnya adalah keunggulannya tuh gak relevan kalau mereka nggak butuh gitu. Jadi keunggulan itu kan baru feature, itu baru jadi benefit ketika orangnya butuh. Kalau nggak ya nggak gitu. Nah, kita perlu ngerti kenapa orang nggak suka to be sold gitu ya. Yang pertama adalah survival. Ini program dasar otak kita gitu ya. Mekanismenya kita selalu waspada sama apapun yang belum ada di database kita. Ketemu orang, ada telesales telepon gitu ya. Bahkan kita masuk rumah baru pun kita sebenarnya celingak-celinguk atas bawah kan, kita ngeliatin itu untuk berusaha sense making. Ini apa nih? Gue harus hati-hati apa enggak? Jadi sama, begitu ada telesales telepon pun kita tunggu nih, orang baik apa orang jahat, atau orang mau ngadalin gue aja gitu ya. Nah, termasuk kita ketemu orang, kita perhatiin dari ujung atas kepala sampai ujung kaki, berusaha dapat sinyal kayak apa kayaknya berantakan nih, kayaknya bukan orang yang oke deh, dan ya kayak gitu-gitu ya. Gesturnya aja sombong banget, kayaknya ini nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya ya. Dan seringkali otak harus kasih label terhadap orang ini, harus ngambil kesimpulan dari informasi baru itu ya, entah orang, entah telepon, itu secara cepat gitu. Dan supaya bisa cepat dia harus ambil dari database gitu ya. Gimana caranya dia memproses itu? Dia ngelihat sinyalnya, ada sinyal apa gitu ya. Misalnya masuk ke hotel, aduh hotelnya tua gitu ya, di database itu hotel tua itu serem, jadi terus kita langsung kasih label hotel ini serem gitu ya. Terus sales yang banyak ngomong terus nggak bisa dipotong gitu ya. Terus kita ngeliat di database, kalau orang ngomongnya begini, trying so hard to sell, ini biasanya ada maunya gitu kan, nggak peduli kita gitu. Intinya sebenarnya ini tentang stereotyping, dan walaupun ini bisa aja nggak akurat, tapi suka nggak suka akurasi dari judgement ini baru bisa terbukti nanti di belakangan. Dan kalau kita nggak hati-hati di situ, maka terus kita akhirnya jadi nggak bisa masuk gitu ya. Nah, maka dari itu kalau mau berhasil, jangan ngelakuin sesuatu yang bikin orang menganggap ini sebagai ancaman, karena orang punya program dasar untuk survive gitu ya. Kuncinya kan reciprocity gitu ya. Orang bilang lu baik, gue baik, lu jahat, gue jahat gitu ya. Problemnya bahkan ketika semua orang pegang prinsip ini, nggak ada yang mau make the first move gitu ya.
Orang kebanyakan ambil posisi pasif gitu ya. Kita diajarinnya take and give gitu ya. Akhirnya semua take dulu baru give, ambil dulu baru ngasih gitu ya. Nah, Adam Grant itu nulis bukunya Give and Take gitu ya, ngasih dulu baru dapet. Jadi konsepnya kalau kita maunya ambil dulu baru ngasih, itu tadi gitu, yang akhirnya semua orang kayak ya udah deh gue lihat dulu nih gimana gitu kan, gue nggak mau jalan duluan. Nah sama sales juga, kalau sales mau take dulu, mau ngambil dulu baru ngasih, ya akhirnya bubar gitu ya. Punya nggak si sales ini dan si marketer ini genuine interest terhadap problemnya konsumen gitu kan, bukan problem kita doang, wah gue punya target tinggi gitu loh. Jadi yang harus dipikirin itu kerjaan marketing, kerjaan sales itu bukan berarti oh nih gue punya target sini terus udah gue pusing mikirin gimana cara nyampe target, ya udah gue lempar aja ke si konsumen, ayo gue punya target, dalam hati ya, gue punya target, lu beli supaya target gue nyampe. Nggak bisa begitu, tapi kita punya PR untuk nyari tahu pain-nya dia apa, sehingga gue bisa nyelesain problem ini sambil gue nyelesain problemnya dia. Atau bahkan lebih positif lagi dibalik, gimana caranya gue bisa bantuin dia nyelesain problemnya, yang dengan begitu problem gue terhadap target ini terselesaikan gitu. Jadi kalau kita lihat bahkan orang jahat pun loyal sama orang yang baik sama dia gitu ya. Apalagi ini konsumen baik-baik gitu loh. Kalau kita prioritasin kepentingannya dia dulu, pada ujungnya nanti dia akan beli gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sense of control. Ini kebutuhan dasar manusia. Orang stres ketika nggak punya sense of control, kerjaan banyak gitu, tapi nggak bisa nolak, nggak ada waktu, bos nyebelin gitu ya, tapi masih butuh gajian. Aduh, gue sebel banget sebenarnya, pengen resign aja deh gitu ya, tapi gimana ya, masih butuh gajian ya gitu ya. Terus sakit nggak sembuh-sembuh, dokter juga geleng-geleng gitu. Itu hal-hal kayak gitu yang bikin kita stres karena kita nggak punya sense of control itu. Nah, dalam proses pembelian konsumen juga mereka mau punya itu gitu ya. Jadi to be sold sama to buy itu beda sense of controlnya. Siapa yang pegang kontrol itu berbeda banget. To be sold itu artinya dibuat membeli, kita dibikin jadi beli, ada sense pasif atau dalam tanda kutip korban atau bahkan diperdaya gitu ya, dan kita kalah. Kalau buy itu seolah kita yang pegang kontrol, gue beli, lu bukan bikin gue beli tapi gue yang beli gitu. Jadi hal ini akan berbeda sekali. Makanya orang nggak suka to be sold, tapi orang suka untuk buy. Selanjutnya adalah fairness gitu. Manusia tuh selalu berpikir segala sesuatunya harus fair gitu kan, gue dapat segini ya gue kasihnya segini kan gitu ya. Nah dalam bertransaksi pun gitu, ketika kita nawar gitu ya, orang bilang kalau dapat lebih murah tuh pleasure gitu ya, makanya orang nawar gitu kan. Tapi murah itu relatif masalahnya. Misalnya kita beli barang, orang pedagangnya buka harga 100.000, kita tawar 50.000, tawar-tawaran akhirnya barahin 60.000. Kita happy gitu ya, pleasure, gue belinya nggak 100.000, gue belinya 60.000 gitu ya. Tapi begitu pulang, terus habis itu kita lewat satu toko lain yang kita lihat, kok harganya cuma 40.000, terus kita langsung rasa wah ini nggak fair, ini sebel. Artinya harga itu relatif dan ya itu tadi, orang memang tidak melihat pleasure-nya. Kalau nggak ada komparasi, pleasure itu didapat dari kita dapat lebih murah. Tapi ketika ada komparasi, kita melihat dari apapun yang paling murah gitu loh. Jadi itu tadi. Jadi konsepnya adalah orang mau kalau konsepnya itu orang mau bayar sesuai kemampuan, barang awal 100.000 berakhir di 60.000, artinya kan gue mampu, makanya gue oke dengan 60.000 gitu. Tapi kenapa begitu ada 40.000 terus jadi mutung, padahal gue mampu bayar 60.000 gitu ya. Artinya teori ya cuma teori, bahwa orang mau bayar sesuai kemampuan itu cuma teori. Yang benar itu adalah orang mau bayar sesuai fairness, sesuai kelayakannya. Layaknya berapa sih? Bisa dari value yang dia dapat, bisa dari orang lain mau bayarnya berapa sih gitu ya. Nah ada satu contoh percobaan di psychology namanya ultimatum game. Ini contohnya gini, si A ini ngasih uang ke si B gitu ya. Yang tahu uang yang dikasih A ke B itu cuma mereka berdua. Terus habis itu si A bilang sama ke C, uang yang gua kasih lu baru boleh jadi buat lo ketika lo nawarin sebagian dari uang itu ke C ya, tapi lo nggak boleh tahu gue ngasih uangnya ke lo tuh berapa gitu ya. Jadi C tuh nggak tahu berapa dikasih. Nah sehingga rumusnya adalah dan satu lagi, si kalian boleh pegang uang itu ketika kalian sepakat terhadap bagaimana kalian ngebaginya, tanpa C perlu tahu berapa gue kasih ke lo. Kalau C nggak sepakat, maka lo berdua nggak dapet apa-apa. Nah artinya formulanya kan adalah si B ini harus somehow nunjukin bahwa tanpa secara langsung ya, meyakinkan bahwa
gue baginya sama lo adil kok. Kalau gue dapat 100.000, gue tawarin 50.000, 50.000 ini setengah-setengah lo, sehingga C mau terima, jadi lo dapat 50, gue dapat 50. Walaupun misalnya dia dapatnya 200 gitu ya. Kalau dia bisa meyakinkan bahwa gue dapatnya cuma 100, yuk kita bagi dua, yuk ini 50 buat lo, 50 buat gue, padahal gue dapatnya 150. Selama C bisa teryakinkan ya sudah gitu. Tapi yang kejadian itu tadi, bahkan ketika kita adil dapatnya 100, terus si B itu terus ngoper ke si C itu 50 gitu ya. Kalau C bilang, gue nggak percaya lo dapetnya cuma 100, lo pasti dapetnya 1 juta deh. Nggak deh, gue nggak mau, mendingan kita nggak dapet apa-apa. Nah, itu namanya ultimatum game ya, teori ini ya, atau eksperimen ini. Nah, hubungannya sama transaksi apa? Ketika kita beli teori yang kita bayar sesuai dengan layak, itu juga jadi nggak jalan. Kayak contoh misalnya ketika kita beli HP 10 juta, awalnya kita sepakat gitu ya, anggap aja brand nggak bermain di sini, kita beli HP 10 juta, awalnya kita sepakat bayar happy gitu ya. Suatu saat kita tahu modalnya tuh cuma 2 juta gitu, kita kecewa kayak anjir gitu, masa gue kasih 10 juta untuk barang yang 2 juta, artinya dia dapat 8 juta, dia dapat lebih banyak dong dari yang gue dapat gitu. Nah, jadi itu tadi gitu loh, to be sold itu ada unsur fairness-nya juga harus dilihat gitu loh. Ketika orang nggak suka to be sold karena terus abis itu kayak nggak ada fairness-nya, kayak aduh ini menguntungkan dia doang, guanya enggak. Nah, balik lagi, to be sold itu ada unsur memperdaya, kecurigaannya tinggi, penjualnya yang ngedrive gitu kan, dan nggak si konsumen tuh nggak ngerasa ini fair nih gitu loh. Sementara to buy itu pembeli yang ambil peran aktif, seolah-olah salesnya nggak pushy gitu ya, lu tuh bantuin gue doang, ini gue yang ngedrive semua gitu, dan itu totally different gitu. Dan pada akhirnya yang harus kita lihat, yang harus kita sadar adalah ketika kita mau ngejual, baik itu sales, marketing gitu ya, sales message, sales conversation gitu ya, atau marketing message, itu lebih kepada yang bagus ya, itu lebih kepada friendship conversation gitu, pembicaraan kayak sama temen aja yang ya udah gue nggak pushy, lo butuh apa gue bantu, kalau nggak ya udah nothing tulus, sehingga nggak ada kecurigaan, ngerasa ada fairnya, ada kehendak bebas gitu, ada sense of control, sehingga berakhir happy untuk to buy not to be sold gitu. Dan poin-poin tadi, orang ngerasa punya sense of control, orang dapat fairness-nya, orang tidak curiga karena mereka juga tetap harus survive, itunya tercapai.